Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulahaira dengan NIM 24044111075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang temanya sistem basis data. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang atau data informasi geografi yang diturunkan dari peta-peta tematik. Pengukuran pada umumnya mengandung lebih dari satu atribut yang diasosiasikan dengan lokasi spasialnya. Sebagai contoh, propertis pemukiman yang menjadi daya tarik adalah area, lahan, sifat kesuburan tanah, dan sebagainya. Atribut-atribut tambahan ini disebut sebagai entities non-spasial dari basis data spasial. Basis data spasial mendeskripsikan sekumpulan entiti baik yang memiliki lokasi atau posisi yang tepat, maupun yang tidak tepat, maupun yang tidak tetap, atau memiliki kecenderungan bentuk berubah, bergerak atau berkembang. Tipe-tipe entitas spasial ini memiliki propertis topografi dasar yang meliputi lokasi, dimensi dan bentuk atau shape. Hampir semua ESIC memiliki campuran tipe-tipe entitas spasial dan non-spasial, tetapi tipe-tipe entitas non-spasial tidak memiliki propertis topografi dasar lokasi. Yang selanjutnya, merancang sistem basis data yang efektif. Merancang sistem basis data yang efektif adalah proses yang kompleks, sistematis, dan membutuhkan perencanaan yang matang agar sistem dapat berjalan optimal, efisien, dan mendukung tujuan organisasi dalam jangka panjang, serta mempermudah pemeliharaan dan pengembangan di masa depan. Slide selanjutnya yaitu berikut adalah langkah-langkah penting dan prinsip dasar dalam merancang sistem basis data yang efektif. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua perencanaan konseptual, yang ketiga perencanaan logis, yang keempat perencanaan fisik, yang kelima keamanan dan kontrol akses, yang keenam penguji dan validasi, yang ketujuh pemeliharaan dan pengembangan, yang terakhir ada dokumentasi. Slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan sistem basis data relasional. Kelebihannya yaitu ada struktur data yang jelas, integritas data, dan query yang fleksibel, dan yang terakhir skalabilitas. Adapun kekurangannya yaitu kompleksitas, biaya, keterbatasan dalam menangani data non-struktural, dan ketergantungan pada skema. Selanjutnya, meningkatkan keamanan sistem basis data. Berikut ada beberapa keamanan sistem basis data. Yang pertama ada autentikasi yang kuat, yang kedua otorisasi yang tepat, yang ketiga enkripsi data, yang keempat penggunaan firewall, yang kelima penggunaan sistem deteksi intrusi. Selanjutnya, mengoptimalkan kinerja sistem basis data. Mengoptimalkan kinerja sistem basis data atau database performance tuning adalah proses penting untuk memastikan sistem mampu menangani permintaan data dengan cepat, efisien, dan andal, terutama saat skala pengguna dan volume data meningkat. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi sistem basis data. Implementasi sistem basis data adalah proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang melibatkan penerapan desain database ke dalam lingkungan nyata sehingga dapat digunakan secara efektif oleh pengguna atau aplikasi. Proses ini tidak hanya mencakup instalasi perangkat lunak database, tetapi juga pengaturan struktur data, pengujian, dan integrasi dengan sistem lain. Berikut adalah langkah-langkah implementasi sistem basis data. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua desain basis data, yang ketiga pemilihan sistem basis data, yang keempat instalasi sistem basis data, yang kelima konfigurasi sistem basis data. Dan terakhir kesimpulan. Jadi sistem basis data memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan data yang efektif dan efisien. Dengan memahami konsep dan implementasi sistem basis data, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola data dan membuat keputusan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, meningkatkan kualitas data, dan mengurangi redundansi data. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola sistem basis data untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi dan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sistem basis data
dalam pengelolaan data yang efektif dan efisien, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.